Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurhan, NIM D22 2021 03 236 dari kelas D24. Dan di sini saya akan menerangkan tentang analisis DRM. Dan kita klikkan ke soalnya terlebih dahulu. Dan di sini ada ringkasan riwayat masuk dan keluar RS, dan di sini juga ada nama, yaitu namanya M. dan Nyi. Dan saya akan menjelaskan tentang analisis DRM-nya. Ya, langsung saja. Analisis DRM, keterangan data RM, hasil observasi temuan hasil analisis mahasiswa. Ya. Dan data administrasi pasien yaitu nama, Mister atau Tuan. Nama Tuan digunakan untuk laki-laki berusia di atas 17 tahun. Dan untuk tanggal lahir atau usia itu 6 Mei 1954. Tanggal lahir digunakan untuk memastikan pemeriksaan dilakukan oleh petugas medis agar berhindar dari kesalahan saat mengidentifikasi data pasien. Dan juga jenis kelamin. Jenis kelamin itu yaitu laki-laki. Jenis kelamin untuk memastikan jenis kelamin pasien yaitu perempuan atau laki-laki agar tidak salah saat diperiksa. Dan kemudian agama, dan agamanya Islam. Dan untuk mengetahui apa agama yang diimani dan diimani dari pasien. Dan yang keempat, alamat. Alamat itu Mintijoyo dalam Jalan nomor 24 RT 24 Semarang Barat. Nomor DRM itu diasingkan. Untuk mengetahui di mana alamat tempat tinggal dan pasien. Dan nomor DRM itu biar tidak ada yang mengetahui, nomor DRM diberikan kepada pasien yang datang berobat dan merupakan bagian dari identitas pasien yang bersangkutan. Dan ke DPJP, dokter penanggung jawab pasien, yaitu dokter yang memberikan asuhan medis lengkap kepada pasien dari awal sampai dengan akhir perawatan di rumah sakit. Dan PPJ, perawat penanggung jawab pasien, digunakan untuk mengetahui perawat yang bertanggung jawab dalam menerima dan menangani pasien di sebuah ruang perawatan tertentu. Ruang perawatan Sulaiman. Ruang perawatan digunakan untuk keperluan observasi, diagnosa, terapi, rehabilitas medik, dan pelayanan medik lainnya, serta untuk dapat mengetahui ruang perawatan di mana tempat pasien dirawat. Dan juga yang ini penanggung biaya. Penanggung biaya itu yang nanggung biayanya itu contohnya dari keluarga, dari pasien, atau secara pribadi yang akan menanggung biaya perawatan dan pengobatan pasien selama pasien menjalani perawatan di rumah sakit. Juga ada data pelayanan kesehatan pasien. Yang pertama, riwayat masuk penyakit sekarang. Pasien itu LBP, ketika pasien kecelakaan pada saat naik mobil, ditabrak truk, pingsan atau luka, di posting mengetahui nyeri pinggang dan demam, mual, muntah, BAB dan BAK, tidak ada keluhan. Dan juga keluhan utama itu nyeri pinggang. Pasien mengalami kecelakaan saat naik mobil ditabrak truk sehingga pasien mengeluh nyeri pinggang atau pada bagian punggung bawah pasien. Riwayat penyakit dahulu yang dulu diderita oleh pasien. Oke, kita cari dulu.
Biaya penyakit dahulu itu diderita pasien yaitu HT plus DM plus, dan pasien baru dengan nyeri dada, mual, pusing, lemas, pernah berobat dan diberi obat anak dan ISDN karena ada riwayat penyakit DM. Riwayat penyakit keluarga digunakan untuk mengetahui penyakit yang ditularkan secara turun-temurun melalui anggota keluarganya. Juga alergi digunakan untuk mengetahui apakah ada reaksi yang ditimbulkan dari makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pasien tersebut. Pemeriksaan fisik head to toe sesuai apa yang kondisi umum KU, CS, APGAR, skor E4, M6, F5. Tingkat keparahan penyakit pada pasien adalah berat dan tingkatnya. Itu tadi berat dan tingkatnya. Diketahui sesuai dengan tulisan dokter. Kepala, leher, ekstremisasi atas, ekstremisasi bawah, torak, gulma, dan korsimutus atas, simutus abdomen. Daftar SPI NT, BUN, genetik keluhan pasien. Dan di sini kesadaran pasien dalam keadaan normal. Nah, tabrakan itu kesadarannya itu dalam keadaan normal. Diagnosa pasien. Diagnosa utama pasien yaitu DM tipe 2, diabetes mellitus. Pada pasien tersebut diagnosa berdasarkan kadar gula darah sewaktu 200 mg dalam atau kadar gula darah puasa di atas 126 mg. Diagnosa sekunder spondylosis lumbasis. Pasiennya mengalami spondylosis lumbasis, mengalami nyeri dan kaku di sekitar punggung bawah. Ya. Terus pemeriksaan penunjang, led darah, Röntgen tulang belakang, EKG. Tindakan pengobatan medis, fisioterapi untuk LBP. Terus info kontak refusal tidak ada dan tidak ada. General kontak ada. Obat itu obatnya glucophage, Anax, Pensol. Coding, diagnosa, dan tindakan. Coding diagnosa utama yaitu E11.9 dan diagnosanya utama itu E11.9. Coding diagnosa sekunder M47.86 dan yang ini juga sama 47 M4786. Coding penunjang pemeriksaan 87.248952 87.89.59,93.08. Coding tindakan pengobatan medis tidak ada. Ya, demikian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila ada gangguan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.